Kenikmatan beribadah di bulan Ramadan dapat kita rasakan manakala kita berbagi kepedulian dengan sesama yang kurang beruntung, terlebih anak yatim piatu. Untuk itu, Ayu Soraya dan Cut Yanti menyempurnakan ibadah mereka dengan berbuka bersama 1.000 anak yatim. Sebagai salah satu koordinator, Cut Yanti akan menggelar acara ini selama 3 hari di kawasan Tanah Abang. Nah, mungkin untuk temanya kita berbagi untuk sesama ya. Karena saya merasakan ya mungkin Tuhan memberikan rezeki lebih. Tapi ya mungkin bukan baju muslim ya. Jadi ya yang pantas lah dipakai gitu loh. Sosok Elsa tak lepas dengan kiprahnya sebagai perenang nasional. Atas prestasi gemilangnya, Elsa turut mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Perjuangannya kini diteruskan para perenang-perenang muda. Tapi ada sebersit kekhawatiran dalam benaknya seputar maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda. Aku saranin ke anak-anak muda juga kalau memang yang istilahnya anak muda tuh mas saya coba-coba. Untuk yang ini tuh janganlah. Mungkin ada yang terkena tapi mungkin dia tidak mampu untuk rehabilitasi. Jadi mau nggak mau ya harus juga kita bantu karena itu generasi muda juga gitu. Sebagai olahragawan, Elsa bisa dijadikan teladan bahwa selagi muda, capailah prestasi. Setelah itu, niscaya mental mandiri pantang menyerah pun akan terbangun. Seperti yang sudah dihasilkan Elsa dengan kegiatan butik dan bazarnya. Kemandirian Elsa Manora berwira swasta layak diacungi jempol. Jadi ini termasuk promosi aku. Ya mudah-mudahan dengan aku berpromosi ini dan mereka suka karena fashionnya, suka karena harganya yang murah. Jadi mudah-mudahan mereka bisa datang ke butikku yang sebenarnya. Pemirsa, di bulan Ramadan ini grup band Gigi benar-benar mendapat berkah luar biasa dari Yang Kuasa. Album rohani Islami mereka yang bertajuk Raihlah Kemenangan Repackage mendapatkan penghargaan platinum. Berkah dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Cut Yanti dan Ayu Soraya pun mereka gunakan di jalan Allah. Hari Kamis kemarin, kedua artis ini mengadakan buka puasa bersama 1.000 anak yatim. Dan semeriah apakah buka puasa tersebut? Tapi sebelumnya kita sapa dulu Gigi. Ketika Gigi meluncurkan album rohani Islam berjudul Raihlah Kemenangan Repackage, mereka sepertinya tak pernah menyangka bahwa album tersebut akan sangat digemari masyarakat. Buktinya, album Islami itu berhasil menembus angka penjualan sebanyak 250.000 keping. Alhasil penghargaan platinum berhasil mereka raih. Sebagai wujud syukur kepada Sang Halik, hari Kamis kemarin Gigi mengadakan buka puasa bersama. Di sela tur ngabuburit Gigi berkeliling ke 20 kota di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sebenarnya apa visi dan misi Gigi ketika akan meluncurkan album religius ini? Kalau visinya sih ya mudah-mudahan nyampe apa yang kita mauin, bahwa generasi yang sekarang punya juga satu album yang religius yang boleh dikatakan mungkin dia kalau nyetel nggak malu gitu, bahwa ya karena sesuai aja gitu dengan akatannya kayak gitu. Kalau visinya dari kami sih itu mudah-mudahan keterima. Kekompakan di dalam tubuh Gigi sepertinya adalah kunci sukses mereka dalam mengemas lagu-lagu lawas bernuansa Islami dengan sentuhan musik Gigi yang rock. Contohnya saja seperti lagu Kasidahan berjudul Perdamaian. Lagu yang dianggap ketinggalan zaman oleh anak-anak muda zaman sekarang terdengar lebih masa kini setelah diaransemen ulang oleh Dewa Bujana dan kawan-kawan. Mudah-mudahan aja si pencipta lagu Perdamaian melihat kita sih pengen banget ketemu, karena ada simpang siur, ada yang menyebut Sami Aji ya, ada yang penciptanya Sami Aji, ada yang menyebut Abu Ali Haidar. Jadi mudah-mudahan aja ngelihat, kita pengen banget ketemu karena biar bagaimanapun hubungin manajemen Gigi karena yang berjasa juga Anda, bukan Gigi aja. Bicara soal Bujana, kendati ia bukanlah seorang muslim namun semangatnya untuk tetap mengikuti tur ngabuburit patut diacungi jempol. Sebuah wujud toleransi beragama yang patut ditiru. ya satu pengalaman yang baru ya, karena
dari dulu juga karena saya kan beda ya gitu, terus melihat di bulan puasa selalu libur biasanya kan, selalu libur, dan anggapan bahwa di bulan puasa kan mana mungkin nyanyi gitu kan, ada yang bilang gitu juga. Dan ternyata di 2 tahun ini dijalanin ya, terus terang aja sangat bangga ngeliat 3 temen ini puasanya bagus, terus melihat Arman juga boleh dibilang dari awal puasa sampai selesai kita main tiap hari, bahkan yang di pesantren main pagi sama sore, kayaknya memang berat banget harusnya buat dia gitu. Tapi ya salut banget lihat teman-teman ini. Kenikmatan beribadah di bulan Ramadan dapat kita rasakan manakala kita berbagi kepedulian dengan sesama yang kurang beruntung, terlebih anak yatim piatu. Untuk itu, Ayu Soraya dan Cut Yanti menyempurnakan ibadah mereka dengan berbuka bersama 1.000 anak yatim. Sebagai salah satu koordinator, Cut Yanti akan menggelar acara ini selama 3 hari di kawasan Tanah Abang. Nah, mungkin untuk temanya kita berbagi untuk sesama ya. Karena saya merasakan ya mungkin Tuhan memberikan rezeki lebih buat kita, apa salahnya kita berbagi buat anak-anak kita, anak yatim. Yang namanya anak yatim, saya selalu kalaupun dimanapun mereka lakukan, dibikin, saya tetap datang. Saya aktif di Arafah, pengajian Arafah, bikin album, jadi sekalian promosi, kita juga adakan acara-acara berbuka bersama dengan yang lain tuh hampir tiap hari. Ya undang-undang seperti ini. Cut Yanti dan Ayu Soraya sama-sama aktif terlibat dalam pengajian. Selama bulan puasa ini keduanya larut berbagi berkah. Meski mereka kompak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan rohani, Cut Yanti dan Ayu Soraya punya rencana sendiri-sendiri saat merayakan Lebaran nanti. Saya mungkin halal bihalal pada tanggal 17 November nanti, sekalian ratipan saya berangkat haji. Tanggal 22 saya berangkat, jadi sekalian juga kumpul dengan keluarga di daerah-daerah, posnya di tempat saya, di rumah saya di Jakarta. Jadi saya nggak pulang karena memang tiap tahun saya nggak biasa pulang ya. Yang dari daerah ngumpul di rumah saya. Itu malah bulan tahun ini saya terus terang nggak ada seperti itu, saya nggak ngerti juga apa. Karena saya merasakan kayaknya saya pingin malah lebih ke sosial terus. Sama bulan puasa yang saya kerjakan itu ya seperti itu gitu loh. Kalau dulu saya masih menyiapkan baju seragam anak-anak, ini tahun ini enggak. Malah Tasya sempat nanya, "Mami kok enggak?" Aduh sayang, pakai baju yang tahun kemarin kan masih bagus ya. Enggak ada salahnya, rezeki itu kita berikan sama anak yang membutuhkan. Tradisi mudik tidak berlaku bagi Ayu dan Cut Yanti. Meski begitu, wujud-wujud silaturahmi akan tetap mereka haturkan secara sederhana, melihat kondisi sosial yang masih memprihatinkan. Sebenarnya untuk bermewah tidak, tapi untuk merayakan harus ya. Karena kita sebagai umat muslim, kita kan sudah mengerjakan 1 bulan puasa. Kan Tuhan juga menyarankan di hari lebaran marilah kita bersenang-senang. Tapi tanpa kita melewatin dan kita merasa sombong ya. Dan berlebihan, saya rasa hanya itu. Membahagiakan orang lain yang tidak mampu akan menjadi obat jiwa yang paling ampuh. Zekli dan Nafa Urbah, kemunculan 2 insan belia ini kerap mengundang tanya seputar status hubungan mereka. Yang jelas, kini keduanya saling merajut asmara. Namun, sepak terjang percintaan Zek dan Nafa seolah timbul tenggelam. Pasalnya, kedua sejoli ini tidak pernah kedapatan jalan-jalan berduaan. Nah, kebetulan juga kemana saya pun pergi, dia juga syuting. Nah, yang nggak dilihat wartawan itu ketika kita berdua. Jadi wartawan pun nggak bisa ngomong dong. Nafa yang lagi kerjain dia syuting aja. Nggak ada apa-apa lagi. Dia sebenarnya rencananya mau bikin album rohani. Rupanya Zek dan Nafa enggan membagikan cerita cinta mereka pada para wartawan. Kesibukan yang kelewat padat lazim saja mereka alami. Namun yang namanya cinta sulit bisa dibendung. Tak pelak rasa kangen untuk saling mencurahkan kasih sayang selalu muncul. Biasanya kapan dan di mana nih kalian mengagendakan jalan bareng? Biasa nonton gitu. Mall, Plaza Indonesia, Plaza Senayan. Kita membahas apakah yang kita akan lakukan ketika kita nikah. Ya gitu-gitulah, punya anak mau namain siapa ya, menghayal-menghayal aja. Kalau kita simak kata-kata yang Zek ucapkan, kesan nyata yang ditangkap adalah Zek dan Nafa saling serius memegang komitmen menuju ke jenjang pernikahan. Meski itu hanya sebatas perumpamaan.
Di usianya yang terbilang belia, Zack cukup religius mengartikan bahwa pernikahan butuh proses. Aku merasa hanya terlalu muda aja. Tapi mungkin dalam 2 tahun, 3 tahun, sebenarnya aku pengen aja nikah cepet-cepet. Aku pengen punya keluarga, pengen punya anak sebenarnya. Tapi ya karena memang belum tentukan Tuhan kali ya. Nanti waktu ya Tuhan kan waktu ya paling indah.